Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Syekh Ahmad Khatib Sambas yang merupakan guru para ulama Nusantara dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat, pada bulan Safar 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi, dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Ahmad Khatib terlahir dari sebuah keluarga perantau dari Kampung Sange. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau nomaden memang masih menjadi bagian cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Ahmad Khatib Sambas menjalani masa-masa kecil dan masa remajanya, di mana sejak kecil, Ahmad Khatib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan wara di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas. Karena terlihat keistimewaannya terhadap penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, Ahmad Khatib Sambas kemudian dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya Mekah. Maka pada tahun 1820 Masehi, Ahmad Khatib Sambas pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Makkah. Sejak saat itu, Ahmad Khatib Sambas memutuskan menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Guru-gurunya: 1. Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 3. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ulama asal Patani Thailand Selatan yang bermukim di Mekah. 4. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, ulama asal Palembang yang bermukim di Mekah. 5. Syekh Abdul Hafidz Al-Ajami. 6. Syekh Ahmad Al-Marzuki. 7. Syekh Syamsuddin, mursyid tarekat Qadiriyah yang tinggal dan mengajar di Jabal Qubais Mekah. Ketika kemudian Ahmad Khatib telah menjadi seorang ulama, ia pun memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangan kehidupan keagamaan di Nusantara. Meskipun sejak kepergiannya ke Tanah Suci, ia tidaklah pernah kembali lagi ke tanah air. Masyarakat Jawa dan Madura mengetahui disiplin ilmu Syekh Sambas, demikian para ulama menyebutnya kemudian, melalui ajaran-ajarannya setelah mereka kembali dari Makkah. Syekh Sambas merupakan ulama yang sangat berpengaruh, dan juga banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam bidang fikih dan tafsir, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang di antara murid-murid beliau yang berhasil menjadi ulama termasyhur. Salah satunya adalah Syekh Abdul Karim Banten yang terkenal sebagai Sultanus Syekh. Ulama ini terkenal keras dalam imperialisme Belanda pada tahun 1888 dan mengobarkan pemberontakan yang terkenal sebagai pemberontakan petani Banten. Namun sayang, perjuangan fisiknya ini gagal. Kemudian meninggalkan Banten menuju Makkah untuk menggantikan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam mengajarkan disiplin ilmu Islam bekerja sama dengan para syekh besar lainnya yang bukan pengikut tarikat seperti Syekh Tolhah dari Cirebon, dan Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad dari Madura. Keduanya pernah menetap di Makkah. Sebagian besar penulis Eropa membuat catatan salah ketika mereka menyatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia bermusuhan dengan pengikut Sufi. Hal terpenting yang perlu ditekankan adalah bahwa Syekh Sambas adalah sebagai seorang ulama, dalam arti intelektual, yang juga sebagai seorang Sufi, dalam arti pemuka tarikat, serta seorang pemimpin umat yang memiliki banyak sekali murid di Nusantara. Hal ini dikarenakan perkumpulan tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang didirikannya telah menarik perhatian sebagian masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di wilayah Madura, Banten, dan Cirebon, dan tersebar luas hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Peranan dan karyanya, perlawanan yang dilakukan oleh suku Sasak,
Pengikut Tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Syekh Guru Bangkol juga merupakan bukti yang melengkapi pemberontakan petani Banten, bahwa perlawanan terhadap pemerintahan Belanda juga dipicu oleh keikutsertaan mereka pada perkumpulan tarikoh yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas ini. Tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, terutama dalam membantu membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan semata karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri adalah orang dari Nusantara, tetapi bahwa para pengikut kedua tarikat ini adalah para pejuang yang dengan gigih senantiasa mengobarkan perlawanan terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Ajarah Syekh Ahmad Khatib Sambas hingga saat ini dapat dikenali dari karyanya berupa kitab Fathul Arifin yang merupakan notulensi dari ceramah-ceramahnya yang ditulis oleh salah seorang muridnya, Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Notulensi ini dibukukan di Makkah pada tanggal tahun 1295 Hijriah. Kitab ini memuat tentang tata cara, bayat, talqin, zikir, mukarobah dan silsilah tarikah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Buku inilah yang hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh para mursyid dan pengikut tarikah Qadiriyah wa Naqsabandiyah untuk melaksanakan prosesi-prosesi peribadahan khusus mereka. Dengan demikian maka tentu saja nama Syekh Ahmad Khatib Sambas selalu dikenang dan dipanjatkan dalam setiap doa dan munajah para pengikut tarikah ini. Walaupun Syekh Ahmad Khatib Sambas termasyhur sebagai seorang tokoh sufi, namun beliau juga menghasilkan karya dalam bidang ilmu fikih yang berupa manuskrip Risalah Jumat. Naskah tulisan tangan ini dijumpai tahun 1986, bekas koleksi Haji Mansur yang berasal dari Pulau Subi, Kepulauan Riau. Demikian menurut Wanmo Sagir Abdullah, seorang ulama penulis asal Tanah Melayu. Kandungan manuskrip ini membicarakan masalah seputar Jumat, juga membahas mengenai hukum penyembelihan secara Islam. Pada bagian akhir naskah manuskrip, terdapat pula suatu nasihat panjang. Manuskrip ini ditutup dengan beberapa amalan wirid beliau selain amalan tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah. Karya lain, juga berupa manuskrip membicarakan tentang fikih, mulai taharah, sholat dan penyelenggaraan jenazah ditemukan di Kampung Mendalok, Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Syawal 1422 Hijriah, 20 Desember 2001 Masehi. Karya ini berupa manuskrip tanpa tahun, hanya terdapat tahun penyalinan dinyatakan yang menyatakan disalin pada hari Kamis, 11 Muharram 1281 Hijriah, oleh Haji Ahmad bin Penggawa Nasir. Sedangkan mengenai masa hidupnya, sekurang-kurangnya terdapat 2 buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Arab, menceritakan kisah ulama-ulama Mekah, termasuk di dalamnya adalah nama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kitab yang pertama, Siyar wa Tarajim, karya Umar Abdul Jabbar. Kitab kedua, Al-Muhtasar min Kitab Nasrin Naur was Zahar, karya Abdullah Mirdad Abul Khair yang diringkaskan oleh Muhammad Said Al-Amudi dan Ahmad Ali. Murid-muridnya antara lain, 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, 2. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura, 3. Syekh Abdul Karim Banten, 4. Syekh Tolhah Cirebon. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Muhammad Khalil selain berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas juga berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i di Masjidil Haram Mekah. Sepeninggal Syekh Ahmad Khatib Sambas, Imam Nawawi Al-Bantani ditunjuk meneruskan mengajar di madrasah beliau di Mekah tapi tidak diberi hak membayat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sedangkan Syekh Muhammad Khalil, Syekh Abdul Karim dan Syekh Tolhah diperintahkan pulang ke tanah Jawa dan ditunjuk sebagai khalifah yang berhak menyebarkan dan membayat murid dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas di atas adalah guru para ulama-ulama Nusantara generasi berikutnya yang dikemudikan hari menjadi ulama yang mendirikan pondok pesantren dan biasa dipanggil dan digelari sebagai Kiai, Tuan Guru, Ajengan. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura mempunyai murid-murid antara lain. 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri, pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang.
Beliau juga dikenal sebagai pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama, NU, bahkan beliau tercatat sebagai pahlawan nasional. 2. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Asembagus, Situbondo. Pesantren ini sekarang memiliki belasan ribu orang santri. 3. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernah menjabat sebagai Rais AMNU, tahun 1947 sampai tahun 1971. 4. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. 5. Kiai Haji Maksum, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Rembang, Jawa Tengah. 6. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Rembang. Beliau juga dikenal sebagai Mufasir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Ibris, sebanyak 3 jilid tebal berhuruf Jawa Pegon. 7. Kiai Haji Muhammad Sidik, pendiri, pengasuh Pesantren Sidikiyah, Jember. 8. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. 9. Kiai Haji Zaini Munim, pendiri, pengasuh Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. 10. Kiai Haji Abdullah Mubarak, pendiri, pengasuh pondok, kini dikenal juga menampung pengobatan para morfinis. 11. Kiai Haji Asyari, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tolabah, Wonosari Bondowoso. 12. Kiai Haji Abi Sujak, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Asta Tinggi, Kebun Agung, Sumeneb. 13. Kiai Haji Ali Wafa, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Temporejo, Jember. Pesantren ini mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu keahliannya tentang ilmu nahwu dan saraf. 14. Kiai Haji Toha, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Bata-Bata, Pamekasan. 15. Kiai Haji Mustafa, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Macan Putih, Blambangan. 16. Kiai Haji Usmuni, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Pandean Sumeneb. 17. Kiai Haji Karimulo, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Curah Damai, Bondowoso. 18. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. 19. Kiai Haji Munawir, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. 20. Kiai Haji Khosin, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo. 21. Kiai Haji Nawawi, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Pesantren ini sangat berwibawa, selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan. Sering kali menolak sumbangan kalau patut diduga terdapat subhat. 22. Kiai Haji Abdul Hadi, Lamongan. 23. Kiai Haji Zainuddin, Nganjuk. 24. Kiai Haji Maksum, Lasem. 25. Kiai Haji Abdul Fatah, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung. 26. Kiai Haji Zainul Abidin, Kraksan Probolinggo. 27. Kiai Haji Munajat, Kertosono. 28. Kiai Haji Romli Tamim, Rejoso Jombang. 29. Kiai Haji Muhammad Anwar, Pacul Bawang, Jombang. 30. Kiai Haji Abdul Majid, Bata-Bata, Pamekasan, Madura. 31. Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat, Banyuwangi. 32. Kiai Haji Muhammad Thohir Jamaluddin, Sumber Gayam, Madura. 33. Kiai Haji Zainur Rashid, Kironggo, Bondowoso. 34. Kiai Haji Hasan Mustafa, Garut Jawa Barat.
35. Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang, Gresik. 36. Kiai Haji Said Ali Bafaki, pendiri, pengasuh pesantren Loloan Barat, Negara, Bali. Dari 3 murid Syekh Ahmad Khatib Sambas, Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah berkembang luas. Syekh Abdul Karim Banten mempunyai murid, Haji Sangadeli Kaloran, Haji Asnawi Bendung Lempuyang, Haji Abu Bakar Pontang, Haji Tubagus Ismail Gulatjir dan Haji Marzuki Tanara. Dari semua muridnya ini yang paling terkenal adalah yang disebut paling akhir. Di mana, sepulang dari Mekah Haji Marzuki Tanara mendirikan pondok pesantren di tempat kelahirannya, Tanara. Di Tanara ia mengajar dari tahun-tahun 1877 sampai tahun 1888. Dua ulama terkemuka Banten, Wasid dan Tubagus Ismail sering berkonsultasi kepadanya tentang masalah agama dan masalah yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Syekh Abdul Karim Banten sempat pulang ke Banten pada tahun 1872, membangkitkan perlawanan terhadap Belanda yaitu peristiwa pemberontakan petani Banten yang sejatinya adalah perlawanan para pengikut Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Pada tahun 1876 Syekh Abdul Karim Banten kembali ke Mekah menggantikan posisi Syekh Ahmad Khatib Sambas yang telah wafat. TKN Center dari jalur Syekh Abdul Karim Banten selanjutnya berpusat di Pagentongan Bogor di bawah asuhan Syekh Thohir Falak. Syekh Tolhah Cirebon mempunyai murid Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Abbas Sepuh, yang berguru selama 25 tahun kepada Syekh Tolhah. Kemudian diperintahkan oleh gurunya untuk mendirikan pesantren Suryalaya di Tasikmalaya yang kemudian diteruskan oleh anaknya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Aba Anom. Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura memberikan estafet mursyid kepada Syekh Ahmad Hasbullah di Rejoso Jombang, kemudian diteruskan kepada Syekh Khalil diteruskan kepada Syekh Romli Tamim, pimpinan pesantren Rejoso Jombang, diteruskan kepada anaknya Mustain Romli Ketua Jamiah Ahlul Thoriqat Muktabaroh. Ketika Syekh Mustain Romli berafiliasi ke Golkar, para pengurus Jamiah Ahlul Thoriqah Muktabaroh membentuk Jatman Jamiah Ahlul Thoriqah Muktabaroh An-Nahdiyah, yang tetap berafiliasi penuh dengan Ketua Syekh Atlan Ali, salah satu murid Syekh Romli Tamim, pimpinan pesantren Cukir Jombang. Sepeninggal Kiai Adelan Ali Ketua Jatman dijabat oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Tarekat Syaziliyah sampai sekarang. Syekh Romli Tamim juga mempunyai murid Syekh Musli pesantren Meranggen Semarang yang mengembangkan tarekat TKN di Jawa Tengah.